Oke, halo semuanya. Udah agak lama gue nggak bahas ayam ya. Akhirnya kali ini gue mau bahas ayam lagi cuy. Jadi belakangan ini gue lagi cobain ayam ini nih, SIMGUT EW300. Udah agak lama gue pakai daily sih, kayaknya kurang lebih hampir seminggu lah. Jadi ini tuh ayam dari SIMGUT yang kelasnya ada di kelas EW. SIMGUT tuh kan punya beberapa line up ya, ada EW, IE, IM, atau ada juga yang beda sendiri kayak Super Mix misalkan. Gua nggak terlalu paham sama klasifikasi penamaan ayamnya SIMGUT secara detail, tapi setahu gua si EW ini adalah salah satu line up yang budget friendly-nya SIMGUT lah. Soalnya buat di kelas EW yang paling murahnya itu ada EW 100P yang harganya itu cuma 200 ribuan doang. Nah kalau EW300 ini dia masuknya di kelas EW tapi so far yang harganya itu paling mahal. Dia ini dijual di sekitar 1,1 jutaan. Kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Sayangnya gue ini belum pernah cobain EW 100P sama EW 200, jadi gue nggak tahu lompatannya tuh sejauh apa. Yang jelas sih di sini buat harga 1 jutaan SIMGUT berhasil kasih feel yang premium banget bahkan sebelum kita dengerin suaranya. Ya dia pakai full metal housing, kinclong kayak IE500 ataupun 500LM. Desain faceplate-nya juga unik, boxy-boxy kaku retro gitu kayak si EW200. Gak kelihatan murahan sama sekali, walaupun emang ya ini bukan desain favorit gue lebih suka yang simple kayak Super Mix 4 misalkan. Dipegangnya ini udah pasti solid banget, kokoh, dingin sampai ke inner shell-nya, nozzle-nya semuanya tuh metal solid. Minusnya sama kayak gloss finish atau chrome finish dari SIMGUT atau bahkan dari brand lainnya juga sih, yaitu fingerprint magnet banget. Sama ya mungkin ini bisa beret-beret kalau nyimpennya asal-asalan. Tapi sih buat urusan nyimpen kita udah dapat carrying case bawaannya juga yang kualitasnya ya cukup bagus, mirip-mirip kayak punyanya IM6L atau SIMGUT lainnya. Ini tuh housingnya by the way sekilas kelihatan kayak bulky boxy gitu, maksudnya bukan yang ergonomik simple, tapi ternyata pas gue pakai ini fittingnya sangat amat aman sekali. Termasuknya ini bisa flush loh, nggak nongol dari kuping. Terus juga sebenarnya yang boxy itu ya bagian luarnya aja, inner shell-nya dia nggak parah boxy. Emang bukan yang ergo-ergoan tapi masih aman banget sih ini. Nggak ada bagian tajam-tajam yang bikin sakit pas dipakai lama. Ditambah lagi dia nozzle-nya nggak kelewat gede atau kelewat panjang, jadi nggak bikin kerasa sesek ataupun fatigue lah. Buat dapat fitting yang pas tuh gampang banget, bener-bener plek langsung enak. Bahkan kalau pas lagi dipegang kayak gini, ini kerasa banget kalau si housingnya tuh berat karena dia full metal kan. Tapi sebenarnya pas udah dipakai itu nggak kerasa berat sama sekali, ya lagi-lagi gara-gara fittingnya cakep. Airtips bawaannya juga aman, standar kayak punyanya IE500LM atau IM6L dan SIMGUT lainnya. Cukup nyaman, kedap, gripnya juga lumayan. Gak sebagus beberapa airtips aftermarket emang udah jelas ya, tapi ini masih bisa dipakai kok. Urusan kabel juga aman, eargate-nya aman, gak neken, bagian hooknya juga gripnya dapet. Kabelnya ini lagi-lagi kayak bawaan SIMGUT lainnya sih, dia tuh enteng tapi gak yang lemes fleksibel banget. Konektor drivernya ini dia pakai 0,78 mm 2 pin, jacknya pakai 3,5 mm single ended dan pastinya bukan modular. Tapi ini semua housing plug, splitter, sampai ke chin slidernya ini udah pakai aluminium atau metal-metal gitulah pokoknya. Ini dia tuh kabelnya nggak ada mikrofonnya by the way, jadi kalau kalian butuh yang ada mikrofonnya itu ngambilnya yang versi DSP. Soalnya ya si EW300 ini sebenarnya ada total 3 versi ya, ada yang polos kayak yang di gua ini, terus ada juga yang XHBB, dia nggak ada mikrofonnya juga sih sama. Dan satu lagi tuh ada yang varian DSP, yang DSP itu dia pakai USB-C dan ada mikrofonnya. Nah terus buat config drivernya ini dia tuh tri-brid, dia pakai single DD, single planar, dan single piezo elektrik. Ngedrive-nya ini gampang, nggak kerasa berat ya, nggak perlu deck M yang gimana-gimana, pakai dongle-donggelan yang budget juga udah cukup. Bahkan gua direct colok ke MacBook juga aman-aman aja sih, nggak kerasa ngos-ngosan suaranya. Terus si W300 ini juga punya fitur yang sama kayak IE500LM, yaitu nozzle tuning. Jadi di sini kita tuh dapat total 2 pasang nozzle, ada yang silver ring merah dan ada juga yang gold ring ungu. Mantapnya ini spare foam sama spare ringnya tuh udah dikasih juga, soalnya ini kalau hilang atau udah buluk kayaknya agak-agak PR buat cari aftermarketnya. Nah buat beda grafnya kayak gini, gue pinjem grafnya Aftersound. Intinya sih yang nozzle gold tuh versi sedikit lebih kalem daripada yang nozzle silver. Defaultnya ini tuh pas datang dia kepasangnya itu yang nozzle silver, dan karakter suaranya udah langsung kerasa kalau ini ayam tuh punya karakter yang fun dan cukup balance.
Midnya tuh dia ada di tengah-tengah antara shouty dan kalem. Dibilang shouty enggak, dibilang kalem juga enggak. Jadi kayak detail-detail vokal, clarity itu masih bisa dapat banget, presentasinya bagus, tapi nggak sampai shouty, picking atau pedes lah intinya. Diajak female vokal ini enak banget sih, sweetnya dapet, detailnya dapet, energinya dapet, nggak terlalu maju, artikulasinya, nadanya tegas, jelas, dan pastinya nggak mendelep sama sekali. Gitu pun dengan male vokal. Suara-suara piano atau petikan gitar juga benar-benar bening, nadanya jelas, tebel, kerasa natural atau familiar. Ditambah lagi dia tuh treble-nya nggak buntung, extensionnya lumayan ada tanpa bikin kerasa tajam. Jadi apa ya, dia bisa kasih kesan energik tapi masih ada di batas yang aman. Harusnya sih bakalan gampang banget diterima sama banyak orang. Cuman nih ya, karena dia ini tribrid, gue nggak tahu ini gara-gara si planarnya atau si piezoelektriknya. Yang jelas gue ngerasa di bagian atas tuh kayak ada timbre planar yang enteng gitu. Ya karena emang ada planarnya. Tapi maksudnya nggak benar-benar totally full planar banget kalau gue refernya misalkan ke PR2 gitu. Gue nggak tahu, mungkin buat beberapa orang bakalan ngerasa sedikit kurang natural, kurang familiar atau kurang organik, apalagi yang selama ini full pakai DD mulu tuh ya. Tapi harusnya sih dengan adaptasi bentaran aja ya udah bisa ngerasa enjoy lah. Soalnya emang nggak sampai aneh kok timbrenya. Nah, treble yang eksis ini sama sekali nggak bikin kerasa kering juga, salah satunya karena bassnya EW300 ini lumayan gede. Dia tuh bassnya bener-bener bagus in my opinion, kuantitasnya lumayan pas, terus kualitasnya juga bagus. Kalau misal dipakai buat dengerin macam More Last Night itu kerasa banget empuknya. Impact hentakannya juga bagus, teksturnya juga bagus, jelas. Cuma emang dia ini bukan bass yang cepet ya, jadi buat double pedal tuh ya kurang bisa ngejar. Makanya sebenarnya kalau buat rock-rockan dan sejenisnya di sini tuh lebih enak yang nggak double pedal. Atau masih bisa yang double pedal tapi bukan yang cepet-cepet amat lah speednya. Buat dengerin bass string juga ini nikmat banget. Kayak di Kiss of Life-nya Sade itu benar-benar tegas, empuk, asik tanpa ada kuantitas yang berlebihan. Overall ini tuningannya cukup sesuatu banget, fun tapi nyaman. Buat dipakai agak lama tuh nggak bikin pegel sama sekali. Nah kalau dibandingin sama nozzle yang goldnya, bedanya gue ngerasa cuma kalau di nozzle gold itu bassnya lebih gede dan upper midnya dia lebih kalem. Jadi misal ada female vocal high notes itu rasanya nggak selepas nozzle yang silver, dan ya dia lebih bassy, bassnya tuh lebih gemuk. Katanya sih yang nozzle gold itu lebih diperuntukkan buat gaming. Jadi emang ya karena dia midnya itu lebih kalem dan bassnya juga lebih nonjok, jadi pas dipakai gaming tuh ya bisa nambah-nambah imersif gara-gara si rumbling dari bassnya itu lebih wah lagi. Sekaligus bisa ngurangi resiko adanya picking buat suara gunshot. Sebenarnya sih ya pas gue cobain pakai nozzle yang silver buat gaming pun masih aman banget, cuma yang gold tuh ya jauh lebih aman lagi. Ujung-ujungnya sih entah buat musikan atau buat gaming gue tetap lebih suka nozzle yang silver, soalnya kerasa lebih airy, lebih lepas, lebih fun, lebih bertekstur, lebih detail. Dan gue juga ngerasa nggak butuh bass yang lebih gede ataupun mid yang lebih kalem daripada bawaan nozzle silvernya. Udah kerasa cukup pas. Oh ya, take note dikit, nozzle yang gold itu gue ngerasa lebih berat diderek daripada nozzle yang silver, nggak bisa di set di volume yang sama. Sebenarnya bedanya tuh nggak segitunya beda jauh ya, tapi ya so far gue coba-coba di JM08, K11, DX1, Daun Pro, itu hasilnya kayak gitu, nozzle goldnya itu sedikit lebih berat daripada nozzle yang silver. Oke, terus buat teknisnya juga ini IM udah mantap banget, separasinya udah lumayan bagus, dia masih di bawahnya IM6L tapi ini udah termasuk bagus banget. Clarity-nya juga bagus, bening, bersih, stereo atau 3D imaging-nya juga mantap. Cuma emang resolusinya biasa aja, lebih ke pas buat harganya kali. Sama soundstage-nya nggak semegah itu, nggak sampai yang wide banget, dia lebih ke pas ada di kuping aja. Masih kalah dikit kalau dibandingin sama IE500 LM. So paling itu aja sih yang mau gue bahas. Buat budget sejuta kecil, EW300 ini rekomen banget, bisa dijadiin buat pause game lah. Beberapa yang pernah gue cobain di budget mirip-mirip kayak misalkan Mei, EF500 LM, atau bahkan yang budgetnya lebih mahal kayak misalkan EM6L, gue tetap lebih megang EW300 ini sih. Kalau dibandingin sama Mei itu kalah teknisnya. Tuningnya juga menurut gue lebih fun ini. Terus kalau dibandingin sama EF500 LM, si EF500 LM tuh dia lebih garing, lebih agresif, tapi buat teknisnya mirip-mirip sih. Kalau dibandingin sama EM6L, EM6L tuh upper midnya lebih harman, teknisnya lebih detail, separasinya juga lebih cakep.
Tapi harganya lebih mahal, selisihnya berarti sekitaran 300.000, dan menurut gua gap teknisnya nggak sejauh itu sih bedanya. Satu-satunya hal yang gua nggak suka dari W300 ini lebih ke chrome finishnya aja sih. Di layoutnya emang mewah, cakep. Gue juga kemarin sempat upload di IG story setup W300 ini pakai Zoni Pink sama Type E Pink, itu jadi kawaii parah. Cuma gitu cuy, fingerprintnya tuh gampang banget nempel. Kalau kalian gak gitu peduli sama fingerprint magnet, menurut gue sikat aja sih, soalnya ini barang emang beneran bagus. Ya jadi paling sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.